you the materials. Recording in progress. Yeah. Okay, so I just check your work ya. Tadi yang belum buat kalimatnya di komentar tadi silakan buat dulu. Soalnya saya baru tandai baru 6 students ya yang creating sentences di videonya untuk yang recount. And you did a great job. Coba mungkin saya bisa share screen-nya. Is it the recount one? Oke. Oke, nanti aja deh ya. Biar nanti silakan di lengkapi dulu yang sudah buat kalimatnya di sini. And unit 3 ya. So we are getting into unit 3 and okay. So what we have here adalah apa sih karakteristiknya? That's what I want you to listen to the previous video ya. Jadi recount itu apa? Anyone can share. What is recount text? Kan tadi kira recount apa ya? Jadi kan tiap teks punya fungsi, tiap teks punya karakteristik ya. Kalau kita tahu fungsinya, kalau kita tahu karakteristiknya, nanti kita bisa menerapkan karakteristiknya itu ya untuk memahami bacaan, untuk memahami juga bisa jadi struktur kalimatnya ya. So anyone can share what is recount text? Atau tujuan teks recount itu untuk apa sih? Anyone please. Siapa yang mau coba silahkan. Fungsi teks recount. Teks yang ada di unit 3 ini. Yang mau coba? Teks recount fungsinya untuk kalau deskripsi untuk menceritakan sesuatu yang khusus, menggambarkan sesuatu yang khusus, ya, report untuk menggambarkan klasifikasi, ya. What about recount? Ya, ada yang mau coba? Fadel? Have you got your breakfast, everyone? Where is your voice? Mana suaranya? Fadel, please. Iya, Miss. Iya, recount Fadel. Apa sih teks recount itu? Isinya tentang apa? Tadi ada kaitannya dengan past simple ya, gitu. Apa Fadel? Fadel udah nyimak kan? Sudah menyimak kan? Tadi saya keluar, Miss. Kenapa? Tadi saya pas lagi buka YouTube-nya saya keluar. Berarti belum menyimak materinya sama sekali. Yang YouTube itu belum, Miss. Baru yang Google Docs. Oke, ya. Padahal ini sebelum ke teksnya harusnya menyimak dulu. Jadi kan tahu. Kalau misalnya belum tahu kita ngapain langsung baca teks jadi bingung ya. Coba yang lainnya, please. Ya. Jadi we are although we are not on the camera, although we are not using Zoom meeting ya, bukan berarti terus kalian kemana-mana loh ya. So you have your place. Tolong di ini waktunya adalah time for focusing the learning ya. Jadi kenapa kita buat seperti ini ya, jadi kalian juga nggak kehabisan energi di laptop dan kalian bisa fokus dulu pelajari sendiri gitu. Bintari tadi kayaknya raising hands. Mana Bintari tadi? Iya, Miss. Sari, do you want to say something? Fungsinya teks recount untuk apa? Fungsinya to entertain to readers. Terus apa lagi selain to entertain readers? Seperti apa sih cara entertainnya recount ini?
recount text itu biasanya isinya tentang menceritakan kembali pengalaman gitu, Miss. Ya, ya. Ya, kenapa entertain readers? Mungkin dalam bentuk cerita. Ya. Jadi recount text ini tadi saya sebutkan recount itu itu lagi again. Jadi kalau kita bilang rewrite, write itu menulis, rewrite to write again, ya, menulis lagi. Reread, membaca lagi. Tadi saya sudah baca, ini baca lagi. To recount, count itu tidak untuk 1, 2, 3, 4 ya, tetapi count di sini to give statement, to tell, to state ya. Jadi untuk menceritakan, untuk mengatakan kembali kegiatan yang sudah pernah dilakukan gitu. Makanya kita sebut dengan recount. Simpelnya when we are doing your daily when you're doing weekend activities misalnya, atau menceritakan pengalaman kemarin ngapain aja ya, kemarin pas liburan ngapain aja, you are doing recount already, itu recount namanya. Baca koran, apalagi koran ya kan, ada berita-beritanya udah terjadi kan. Nah kalau mau latihan bentuk lampau itu banyak di koran, karena dia menceritakan kejadian tadi malam, kemarin ya, event-event yang sudah terjadi itu recount. Clear ya? Jadi ketika kalian nanti akan lihat teks terus banyak bentuk lampaunya, salah satu ciri bentuk lampau apa sih? Verb 2 ya. Kok tahu ini adalah verb 2? How can you recognize bahwa kata kerja ini bentuk kedua? Apa cirinya sih? Apa cirinya bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua? Anyone? Ayo. Ada tambahan Ada ed. Ya, tuh. Ada akhiran ed-nya. Wanted, visited, learned. Ya, itu berakhiran ed, salah satu cirinya itu. Jadi kalau ada pertanyaan, what is the type of the text, kalian bisa langsung, ini recount, karena banyak lampaunya. Cuma kalau kalian perhatikan tadi di teks ya, teks, let me share the screen, Mulgang ya, coba kita buka yang Mulgang. Oke, can you see what I'm sharing here? Bisa ya? Nah, Bisa, ini Miss. ini salah satu contoh bentuk lampaunya ini followed ya, ed lampau. Ini yang kita sebut dengan regular verb ya. Yang irregular harus dihafalkan. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada bentuk present juga loh. Ini, the passages are found. Nah, ada kata are. Present, simple ya. Is and are kan present, to be-nya present tuh. Kenapa dia muncul di sini? Jadi kalau di recount itu kegiatan yang dilakukan itu semuanya sudah lampau, sudah terjadi. Jadi bentuknya nanti pakai lampau semua. Tapi kita boleh sisipkan deskripsi, makanya boleh ada muncul present simple. Deskripsinya untuk apa? Kalau kita mau menggambarkan I went to Yogyakarta last weekend ya. The beaches are beautiful. Pakai are beautiful. Kenapa? Karena kita mendeskripsikan di Jogja itu ada pantai, banyak pantai, dan pantainya sampai sekarang itu masih beautiful. Makanya kita boleh ketika menceritakan, kan kadang kita campur ya, menceritakan kegiatan, menceritakan tempatnya seperti apa, telling about the people ya, the people are friendly ya, sampai sekarang nggak cuma kemarin ya, sampai sekarang tuh orangnya ramah, pemandangannya bagus, banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi. Nah itu kita mendeskripsikan boleh, there are, there is ya, itu kita boleh gabungkan di sini. Tapi kegiatannya semua harus dalam bentuk lampau.
Ya, itu cirinya recount. Introductions-nya, can anyone tell me about the introductions? Introductions, apa namanya? Cirinya apa introductions-nya recount? Ada apanya? Ini ada tambahan yang lebih spesifik ya untuk recount ini. Ada ciri sendiri dia. Cirinya introductions-nya. Ayo, ada yang ingat nggak? Ciri introductions recount. Isinya di situ ada apa? Ya, introductions-nya di paragraf pertama ya. Recount itu dia punya apa? Anyone? Ayo. Ada yang dapat nggak tadi? Sarah, can you get something, Sarah? Yes, Miss. Oh ya. Sarah, introductions-nya Rikan, Sarah. Cirinya dapat nggak tadi? Include information. Eko ya. Kayak nyanyi kasih musik bagus ini. Itu Miss, include information about when, where, who, what, Very good. and Good. why. Yes, exactly. Thank you, Sarah. Jadi ada who, when, where, what di situ ya. Ya, orangnya siapa, when. Kalau when, what is it used about? What is it used to talk about? Kalau when digunakan untuk apa? Bukan, Miss. Kenapa di sini? Waktu. Iya, Waktu. betul. Correct. Ya, waktu. Jadi waktu when. Nah, indikatornya apa? Indikator yang menunjukkan lampau. Jadi di review ya. Ada last, itu last minute, last week, ya, last week, last month, last year, last summer, last holiday. Kalau last pakai lampau. Apalagi cirinya? Waktu yang menunjukkan lampau. What do we have? Yesterday, Miss. Yesterday, good. Yesterday, oke. Okay. Apa lagi? Wida. Yesterday, last. Lampau, ayo. Lampau itu apa sih? Jadi started, ended in the past ya. Yang lalu biarlah berlalu ya, gitu. Jadi we are talking about something yang udah nggak ada kaitannya dengan hari ini. Ya, started, makanya ada kata started. Mulainya dulu in the past. Ended, selesainya juga in the past. Ya, started and ended in the past. Ago, ya, atau ago ya. Even when I say a minute ago, I saw him a minute ago. Semenit yang lalu ya, baru semenit ya. Kalau ada ago-nya ya langsung lampau. I saw him. I met. Nah, I met him a minute ago. Gitu. Ya. Terus apa lagi? Misalnya menyebutkan tahun ya, tahun. In 2010 kan udah lampau. Nah, kita mempelajari indikator itu. Kalau ada pertanyaan, kita sudah mulai who, when, where, what. Nah, kita bisa fokus ke situ. Kalau who yang ditanyakan orang, siapa yang melakukan. Kalau when, waktu. Where, what about where? Tempat. Tempat, ya. So, you need to recognize as many as possible nama-nama tempat. Terus, what did the person do? Orangnya ngapain, kegiatannya apa, ya. Itu ada di introductions nih. Kita latihan ya di sini ya, sebentar ya.
So what we have here, ini sebenarnya potongan karena hanya diambilkan kira-kira bisa menjawab who and where what-nya gitu. Ini di sini ya. Let's highlight this in yellow. Alright, oh yellow is okay. Yuk, who. Siapa mau cari nih? Who. Di 3 baris ini kita cari who-nya. Can you find information about who? Can you find information about who? Ada? Mau coba? Who? The would-be robbers. Yes, good. Ya, jadi kira-kira yang menunjukkan orang gitu ya, Hoiro. Jadi kalau di sini misalnya names of professions, kita juga harus bisa mengidentifikasi ya. Ini profesi ya, robbers ya. Robbers. Jadi kalau person masih ingat ya, names of person, terus professions ya, kemudian family members ya, itu menunjukkan orang, who ya, the would be robbers. Ada tambahan, ada tanda kutip mole gang. Ini dia sebutannya geng tikus ya, mole gang. Robbersnya ini. Oke, when did it happen? When did the event happen? Last night. Last night, good. Ya, ada last night di sini. Very good. Ya, last night. Ini the would be robbers. Sini ya. Mole gang. Oke. Hah, apalagi tadi? Who udah. When juga udah. Where? Where did it happen? In the central bank. Very good. Ada yang more specific, Hoirul? Yang lebih spesifik lagi. The underground strong Yeah. room of the Very central good. bank. Ya, the underground strong room of the central bank. Yang paling bawahnya. Yang menunjukkan tempat. Strong room, tahu strong room? Kalau lihat film Batman atau Kura-Kura Ninja, kalau ada perampokan itu loh, yang di bank itu, dia merampoknya underground strong room. Jadi strong room itu ruangan yang besar sekali, berangkas tapi in a room, ya, in the form of room ya, karena besar ya. Terus mereka harus pakai kode-kode untuk masuk ke ruangan itu yang namanya strong room. Nah, mungkin strong room kenapa? The room which is very strong ya. Mungkin dikasih granat, ditembakin nggak apa-apa ya. Maybe ya, itu strong room. Jadi letaknya strong roomnya ini ada di underground strong room of the central bank tempatnya. What did happen? Ya, what did happen? What did happen here? Adakah kata kerja yang bisa kalian kenali di paragraf ini? Kata kerja yang menunjukkan action verb ada nggak? Five, four. Sudah pengen mengakhiri. Kalau nggak ada yang jawab, nggak akan berakhir nih. Ayo, action verb. What did happen? Can you find action verb? Dari mulai kan udah mengenali subjek tadi. Kata kerjanya di mana? Kata kerja muncul setelah subjek. Misalnya tadi the would be robbers ya kan? Mana kata kerjanya? Ya? Chose, good. Ini ayo kita review lagi loh ya, subjek verb ya. Subjek verbnya harus sebanyak mungkin pola yang kalian. Subjek verb agreementnya video itu disimak ya.
present simple, continuous, fokus di subjek predikatnya coba. Nah ini ada sudah ketemu the, would be robbers subjeknya, kata kerja yang muncul setelahnya. Ada kata chose. Bentuk verb satunya chose, ada yang tahu? Past tense, chose. Ayo, dari kata apa sih chose itu? What is the Indonesian word? Tahu nggak chose? Pernah dengar chose? Kalau choose sudah pernah dengar choose? Nah, apa itu choose? What is it? Memilih. Iya, memilih. Lampaunya itu chose. Yang ini, O-nya cuma satu, ya. Jadi verb satunya choose double O, so CHOOSE. Verb 2-nya nolnya cuma satu, O-nya cuma satu, choose. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya in short, who, when, where, what-nya ada di sini. Kalau paragraf isinya, sebelum kita tutup, paragraf isinya tentang apa ya? Paragraf isinya. Apa isi dari paragraf body paragraf? Ayo, paragraf body paragraf isinya apa? Kalau introduction isinya who, when, where, what. Kalau body paragraf isinya apa tadi? Ayo, yang sudah kalian simak. Namanya apa? Jadi judulnya apa tadi ya? Orientation. Terus bodinya namanya apa? Event. Events ya. Events itu apa sih? Events itu kegiatan. Jadi rincian kegiatan yang dilakukan, misalnya tadi I went to Jogja ya, quote-nya. Rincian kegiatannya apa? I bought some souvenirs, I had lunch with friends, I walked along the Malioboro Street gitu. Jadi ada urutan kejadian yang di ini ya. Kegiatannya apa saja detailnya. Ya. Kira-kira conjunctions yang digunakan bisa kita gunakan apa ya? Untuk menghubungkan tadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Pakai conjunction apa? Masih ingat enggak? Beli souvenir, makan siang sama teman, jalan-jalan ke Malioboro. Kira-kira conjunctions yang bisa digunakan apa untuk menghubungkan eventsnya itu? Then. Sequence. Bisa kasih contoh Khairul sequence conjunctions itu? I am going to LS. Nggak boleh I'm going. Kan kejadiannya lampau semua. I went ya, I went. Terus? I went to Jogja last night. Then I very went good. to. Yeah, that's what I mean. Jadi mulai first, then sampai finally. Ya, kita praktekkan minggu depan ya. Jadi sequence conjunctions itu digunakan untuk sequence conjunctionsnya itu ada di paragraf isi. Jadi mulai dari first sampai finally tidak untuk menyimpulkan di sini ya. Jadi finally di sini untuk menunjukkan yang terakhir kalian lakukan apa. Nah, itu nanti di paragraf isi. Oke ya, kita praktekkan minggu depan. Ini silahkan direview lagi, tambah PR lagi. Identifikasi eventsnya, cari verb satunya. Ya, verb satunya apa? Jadi kita sambil past tense, sambil tambah kosakata untuk karena at least you need to know verb 1, verb 2, verb 3 ya. Nah, ini kita gunakan untuk latihan. Identifikasi past tense, kemudian cari bentuk verb satunya. Ada 2 teks ya. Teks yang ini
Mulgang sama surgery for Iraqi bombing victim. Kalau sudah, kalian coba minggu depan silahkan diceritakan ya. Please tell me in the classroom. Ya, ceritanya tentang apa sih si Mulgang ini? Ceritanya si Mohammed Haitham Saleh itu yang surgery for Iraqi bombing victim itu ceritanya seperti apa? Nah, kalau sudah, silahkan coba kerjakan 4 soal ini. Cari jawabannya sampai bisa nemu benar jawabannya di dalam teks ya. Sama juga di surgery for Iraqi bombing victim ini juga cuma ada 4 soal aja. Coba cari jawabannya di dalam teks ya. If it is possible, untuk menjawab pertanyaan ini jangan pakai kamus. Cari apa kata kunci yang ada di nomor itu. Kalian cari di teks. Bisa cepat nggak sekarang mencari jawaban ya dengan cara scanning. Jadi kata kunci yang ada di tiap nomor itu kita bawa ke teks, ketemu di paragraf berapa. Kalau sudah ketemu di paragraf berapa, baru boleh kalian stop di paragraf itu. Ya, coba kalian praktekkan ya. Minggu depan kita akan fokus di bentuk lampau. Semoga bisa lebih siap. Saya juga akan siapkan materi latihannya. Jadi kita nanti bisa khususnya untuk subjek dan predikat ya. Subjek dan predikat dalam bentuk lampau. Nah, yang latihan di unit 2 itu tolong dikerjakan juga. Nanti saya sediakan Google Form-nya, jadi kalian bisa cocokkan jawaban nanti. But always ya, kalau doing especially soal-soal at the end of the unit, coba praktek posisikan seperti kalian sedang ujian ya. Jadi kalau bisa diam ya, kira-kira waktunya lah ya, misalnya satu nomor kira-kira 1 menit ya, kira-kira 1 menit. Nanti kalian bisa, misalnya soalnya 20 ya, kira-kira 20 menit lah saya ngerjainnya. Coba duduk dan kita latihan sambil timernya di set gitu. Oke? Questions? Minggu depan please speak up ya. Kayak giliran kalian besok ya, untuk share story-nya, untuk jawab pertanyaannya, untuk share bentuk top 1 dari masing-masing kata kerja dan bentuk top 2 tadi ya. Thank you everyone. Itu ada yang naik motor, I hope hopefully ya. Kalau ini izin aja ya, jangan naik motor sambil mendengarkan atau ini, dangerous ya, berbahaya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya ini izin aja, bilang ini saya harus ini dulu ya, ini sudah mau masuk kelas lain atau gimana. Do not use any mobile phone when you are driving, when you are riding motorbike, jangan ya. Thank you. Are you happy? Ya, akhirnya selesai. Stay safe and healthy everyone ya. Stay safe and healthy, be happy, and do the best for everything you do in everyday life ya. Thank you, enjoy your day. Assalamualaikum, bye bye. Thank you. Waalaikumsalam. Have a good day. Thank you everyone, have a good day. Yeah, let me end the meeting. Thank you. Bye bye.